Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak itu masuk kalau untuk kategori kelas A, itu untuk PAUD kelas A itu di usia 4 tahun. Kita tuh ingin menciptakan anak-anak yang berintegritas. Integritas itu artinya yang jujur, yang peduli, tanggung jawab, dan juga anak-anak yang berakhlakul karimah. Makan aja sudah mama. Benar. Baru ngeliat pintu aja udah halo mama gitu. Ya itulah. Bagaimana nanti dia di SD? Karena SD zaman sekarang sudah tahu ya bagaimana. Tapi insya Allah kalau sekolah di Miftahul Ilmi gitu, kita insya Allah anak ketika keluar minimal dia bisa baca Iqra. Origami, cara melipat origami, saya sering ajarkan kepada mereka gimana cara melipat origami yang betul, gitu yang benar, cara menggunting, cara melem. TK itu kan memang taman kanak-kanak, taman gitu, jadi bermain. Jadi tetap ilmunya itu memang harus mereka dapetin, tapi mereka tetap dapat bermain gitu, fasilitas main, terus memang santai, sebenarnya santai. Apa sih yang kiat-kiatnya Bunda ya untuk membina karakter anak-anak ini supaya lebih mungkin percaya diri dan sebagainya? Biasanya apa? Ya kita terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Garis Official, kembali saya Ferry Kustanto, penggawa Garis Official, hadir di tengah-tengah kita. Hari ini alhamdulillah saya ditemani tamu-tamu yang luar biasa. Tidak seperti biasanya. Hari ini ada 3 bidadari, Masya Allah, yang menemani saya. Ini para pendidik di Miftahul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, baru mendengarkan suaranya aja sudah Masya Allah ya kan. Biasanya kalau saya jagoan-jagoan ya kan yang hadir, hari ini suaranya lemah lembut. Bersama saya Ibu Mala Kamalia Maulana, Sarjana Pendidikan. Iya, betul. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Dan di sampingnya yang tidak kalah cantik, Ibu Aulia Nur Hepipah. Iya. Masya Allah. Dan satunya lagi yang masih imut-imut itu Ibu Zulfa Nur Sakila. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Pemirsa Garis Official, hari ini kita ingin mencoba menggali apa Miftahul Ilmi ini, karena kita ingin mendengarkan dan ingin supaya Miftahul Ilmi juga diketahui oleh para pemirsa Garis Official khususnya. Ibu Mala, mungkin saya sedikit ingin tanya nih, namanya Miftahul Ilmi ya, apa sih artinya itu Bu, Miftahul Ilmi Bu? Miftahul Ilmi berasal dari kosakata bahasa Arab ya. Miftahun itu kunci, ilmun itu ilmu. Jadi Miftahul Ilmi adalah kunci ilmu. Masya Allah. Jadi di sini banyak kunci gitu ya? Oh iya banyak. Kunci berbagai macam ilmu ya. Masya Allah. Ini didirikan tahun berapa kayaknya Bu? Miftahul Ilmi ini berdiri dari tahun 2016, tapi mulai diresmikan ada surat izin operasional itu dimulai dari tahun 2018. Masya Allah. Berarti sekitar udah 7 tahun ya? Betul. Jadi udah berapa anak didik yang sudah diluluskan ini? Tahun ini kita ada di angkatan ke-7. Masya Allah, 7 ya? 2025. Ah, iya. Jadi kalau 7, kalau biasanya rata-rata anak-anak itu masuk usia berapa Bu? Anak-anak itu masuk kalau untuk kategori kelas A, itu untuk PAUD kelas A itu di usia
4 tahun. Jadi kalau di bawah 4 tahun, 3 tahun kita belum bisa menerima. 4 tahun, kemudian sekolah selama di Betul ini berapa biasanya? Di 2 tahun? Ilmi kalau dia 4 tahun berarti masuk kelas A. Terus Iya. dia lanjut kelas B 5 tahun berarti 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Kalau sekarang sudah 7 tahun, berarti sekitar 3-4 angkatan ya yang sudah ya. Iya betul. Bagaimana? Sekarang mungkin sudah ada yang SMP saya kira ya. Iya. Paling gede SD kelas 6. Kelas 6 ya, Masya Allah. Nah, mungkin saya ingin tahu juga nih sebelum ke Bu Happy ya, Bu Aulia ya, Bu Aulia. Aulia ya, sama Mbak Zulfa ya, Bu Zulfa. Kita ingin tahu target apa sih yang ingin didapatkan dari anak-anak yang belajar di Miftaul ini, Bu? Mungkin Ibu aja, Bu Mala. Ya, sebenarnya kita tuh ingin menciptakan anak-anak yang berintegritas. Integritas itu artinya jujur, yang peduli, tanggung jawab, dan juga anak-anak yang berakhlakul karimah. Masya Allah. Karena kita ini kan PAUD Q, PAUD Al-Quran singkatannya. Jadi kita bukan hanya ilmu pendidikan saja, tapi kita juga ingin menciptakan anak-anak yang keluar dari sini mempunyai ilmu agama yang tadinya dari. Masya Allah, para pemirsa Grace Official, ternyata setelah kita gali walaupun baru pertama sebentar ini, ternyata sudah ada nilai-nilai atau kunci-kunci ilmu yang ada di PAUD Quran Miftaul Ilmi ini ya. Betul. Dan ini akan kita bedah sama Bu Aulia nih. Bu Aulia, mungkin selama ini anak-anak pastinya kan berkarakter yang macam-macam ya. Iya. Mungkin ada yang anak mama, Iya. ada yang ternyata jadi jagoan. Iya. Kira-kira kalau ada yang seperti itu bagaimana di kelas ini? Oh, kalau seperti anak-anak yang suka berantem gitu ya? Ya lah gitulah kadang-kadang. Iya. Kadang kalau di kelas itu ada yang sering berantem, yang sering berantem atau sering nangis. Jadi kalau yang sering berantem itu kita pisahkan terlebih dahulu, Oh, gitu. atau dikasih mainan edukasi biar dia tidak nangis, biar tidak sedih lagi. Oh gitu ya. Iya. Jadi sudah ada kiat-kiat lah ya. Kalau misalkan, oh ini yang anak kelompok nangis nih, Iya, karena anak mama ya kan? Iya, kan? Nah, anak mama baru masuk ruangan aja sudah mama, Iya, mama gitu. benar. Baru ngeliat pintu aja udah, mama. Gitu. Nah, gitu. Ya itulah dinamikanya di anak-anak Iya. sekolah kecil ya. Makanya banyak sekali yang mengatakan bahwa ya banyak sekali guru SD, guru SMP, bahkan guru SMA itu tidak semudah apa yang diajarkan di anak-anak PAUD ini ya. Iya, betul. Kalau sudah menjadi guru PAUD itu biasanya sabar. Ya? Sabar banget, betul. Ya. Karena kita dari awal, Dari awal ya. yang pertama gitu. Bibit dari bibitnya. Nah biasanya kan ini membina karakter ya. Salah satunya seperti itu kan. Nah mungkin apa sih yang kiat-kiatnya Bunda ya untuk membina karakter anak-anak ini supaya lebih mungkin percaya diri dan sebagainya, biasanya apa? Mungkin ke Pemala nih. Ya kita terus setiap hari kita tidak pernah bosan untuk menasehati gitu, baik mengenai tentang adab, tentang disiplin, tanggung jawab. Ya itu yang tadi saya katakan, kita ingin menciptakan anak-anak insan yang berintegritas, yang jujur, tanggung jawab, peduli gitu. Jadi walaupun mereka memang masih usia dini, tapi ya mereka harus belajar berani bertanggung jawab. Karena kita juga menyesuaikan dengan bagaimana nanti dia di SD. Karena SD zaman sekarang sudah tahu ya bagaimana disiplinnya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai anak keluar dari sekolah ini dia tidak punya rasa tanggung jawab, disiplin. Jadi dia sekolah dalam 1 tahun atau 2 tahun di TK dia harus punya kemampuan, harus punya minimal apa yang dia bisa gitu. Nah sekarang ke Bu Zulfa ini, kayaknya anteng-anteng aja Bu Zulfa ya kan? Ya. Bu Zulfa, saya ingin nanya ini, kan kalau misalkan tadi Bu Aulia kan menyampaikan ada anak-anak yang nangis, yang berantem lah gitu kan, mungkin bagaimana kiatnya, misalkan apakah dibawa keluar atau tetap di ruangan itu, karena ruangannya kan satu ruangan nih ya kan, mungkin bagaimana caranya nih? Paling kalau di kelas cuman dipisahin di belakang itu. Oh gitu, di belakang. Tetap ikut apa? Belajar mengajar apa istilahnya? KBM. Proses KBM ya, tetap ikut ya. Hanya memang perlu supaya nggak ganggu yang lainnya. Dipisahin di belakang. Atau ibu sudah punya susu atau permen gitu untuk mereka? Iya memang biasanya kita menyediakan. Oh gitu ya. Menyediakannya. Oh jadi kalau ada ini, jadi kalau saya tak bilang sama anak-anak nanti nangis aja biar dapat permen itu. Enggak ya. Oke Bu Mala, ini saya juga ingin berbicara dengan para orang tua kan. Apa sih keuntungannya sih kalau misalkan bisa belajar di ini anak putrinya ini? Ya keuntungannya itu kalau untuk masalah ilmu itu
apa ya, itu tergantung anak-anak. Tapi insya Allah kalau sekolah di Miftahul Ilmi gitu, kita insya Allah anak ketika keluar minimal dia bisa baca Iqra, minimal dia punya hafalan ya, walaupun surat pendek, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu kan buat pondasi dia. Karena kan yang seperti kita ajarkan ke sehari anak-anak, bahwa rukun Islam itu ada 5 kan. Yang pertama syahadat, sholat. Jadi sholat itu memang kewajiban dan anak-anak harus mempunyai hafalan. Oh, jadi di sini ada praktek juga ya, sholat gitu ya? Betul, ada. Bagaimana prakteknya tiap bagaimana? Ya, jadi kita praktek sholat di sekolah ini kita lakukan sebulan dua kali ya Bu ya. Iya. Biasanya di minggu kedua dan minggu keempat. Langsung ada penilaian di situ ya? Iya, langsung ada penilaian dan biasanya itu dilakukan di hari Jumat. Jumat ya, ya Allah. Yang mendapat yang paling bagus nilainya dapat hadiah dong? Oh, biasanya reward itu Reward, memang ya? di hari Jumat gitu, tapi bukan hanya sholat, biasanya sih kita lebih ke hafalan. Hafalan ya? hadis Oh, dan Masya Allah. sebagainya. Jadi juga hafalan doa-doa dong? Betul, ada. Karena saya melihat begini, banyak ya, saya akan di lapangan nih, mohon maaf nih, saya sebagai orang tua kadang-kadang ada yang orang tuanya meninggal nih, ya kan, kemudian kan biasanya lebih afdolnya kan anaknya yang nyolatin nih, ini mau jadi imam aja nggak berani gitu. Iya. Nah tapi kan kalau misalkan dari awal sejak dini nih, diajarin bagaimana cara bacaan sholat, kemudian bisa diajarin juga bagaimana bacaan-bacaan doa-doa itu, kan menguntungkan bagi orang tua pasti ya. Betul. Nah ini yang para orang tua garis official nih terutama nih ya, kita harapkan jangan sungkan-sungkan, coba gali lagi nih ya, Miftahul Ilmi khususnya PAUD-Q ini apa saja yang bisa kita lakukan. Oke Bu Aulia, saya mendengar Ibu Aulia juga punya keahlian yang khusus ini. Iya. Apa dong sedikit? Saya biasanya kalau di rumah itu punya bisnis kecil-kecilan. Oh gitu. Ya. Membuat bisnis buket dari kreativitas saya sendiri. Tapi bisa diajarkan di anak-anak di sini? Bisa. Dengan yang sederhana gitu? Iya, bisa. Tentang origami, cara melipat origami, saya sering mengajarkan kepada mereka gitu. Gimana cara melipat origami yang betul, gitu, yang benar, cara menggunting, cara melem. Oke. Karena anak-anak ini kan sekolah sebetulnya sekolah apa ya? Main ya Bu ya? Main ya, bukan dipaksakan harus begini. Iya. Tapi tetap ada kurikulumnya dong. Iya, tentu dong. Kita tetap walaupun TK itu kan memang taman kanak-kanak, taman gitu, jadi Iya, iya. bermain. Jadi tetap ilmunya itu memang harus mereka dapetin, tapi mereka tetap dapat bermain gitu, fasilitas main. Terus memang santai, sebenarnya santai, slow but sure. Santai tapi pasti. Pasti ya. Dengan targetnya sudah ditentukan Betul, dong gitu kan. iya. Kalau hafalan itu berapa surat biasanya? Kalau hafalan alhamdulillah di antara 7 angkatan ini ada waktu itu yang hafalannya ketika lulus sudah sampai surat lumayan tinggi. Masih juga sama ya masih ya? Masih. Tapi ada yang sudah bisa Al-Quran? Alhamdulillah lulusan di sini ketika lulus dari TK mereka melanjutkan ngaji di TPQ Miftahul Ilmi dan alhamdulillah padahal mereka baru kelas 2 SD tapi sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Karena ini harapan dari orang tua ya. Betul. Makanya ini makanya mungkin sangat penting. Nah, kalau hari ini Bu Mala, berapa murid yang ada di PAUD-Q atau Miftahul Ilmi? Untuk hari ini di tahun 2024-2025 di kelas B ada berapa Ibu? Ada 15. Di kelas A ada 5. Oh, ini di kelas A, kelas B ya? Ini Oh, di masuk. kelas B di kelas A. Oh gitu, makanya. Nah, kalau di sini sebetulnya kemampuan apa ya kita ini ya bisa berapa nih? Atau apa? Kalau kemampuan itu tergantung kelas sih. Kita pernah anak-anak itu ada 40. Nah, biasanya kalau 40 itu pun dibagi menjadi 2 rombongan gitu. belajar. Kalau guru itu biasanya kalau SD itu kan maksimal 28 sampai 30 ya maksimal, tapi kalau TK ya cukup 25 gitu. Itu pun dengan catatan gitu. Karena kan namanya anak TK masih dari nol ya. Jadi belum tentu guru bisa megang semua gitu. Oh gitu ya. Jadi memang harus perlu bantuan. Spesial kayaknya guru-gurunya harus spesial ini. Karena nggak semudah ngajarnya gitu. Satu lagi, ini kan bahwa ruangannya kan saya bilang masih baru 1 ruangan. Betul. Padahal kemarin saya lihat peminatnya cukup banyak. Ya. Nah, ini bagaimana komposisinya? Saya juga melihat ada juga yang mohon maaf ya, duafa yatim. Ada bagaimana
menjeleksi ataupun penerimanya ini ke website ini? Ya, jadi untuk bagi yang ingin mendaftar, bagi yang orang tua yang sudah meninggal, anak yatim atau duafa, kami akan ada pembebasan biaya atau potongan gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yatim kita memang ada khusus pemotongan SPP gitu. Jadi makanya kita ada program namanya OTA, orang tua asuh. Orang tua asuh. Oh, betul. Jadi kita mencari orang tua asuh di luar sana bagi yang ingin membantu untuk bayaran anak sekolah ini gitu, bagi anak yang si yatim ini gitu. Masya Allah, nih garis official bahwa ternyata di samping ada pendidikan yang formal, ini juga ada dakwah dan sosialnya, di mana dengan adanya program tadi orang tua asuh ya, kita bisa istilahnya memupuk, menanam ya, di ini walaupun bukan anak kita langsung ya, benih ini siapa tahu di antara mereka menjadi orang-orang yang agamanya bagus, jadi ustadz, jadi ustadzah ya, sehingga pahala jariahnya mengalir terus tuh ya. Nah, tentunya mungkin ajakan untuk orang tua itu supaya menjadi orang tua asuh gimana? Silakan. Ya, bagi sahabat garis official, bagi yang ingin menjadi orang tua asuh di sekolah kami bisa langsung menghubungi ke nomor kepala sekolah, ke nomor di bawah ini ya. Jadi nanti bagi yang mendaftar sebagai orang tua asuh boleh, dan bagi ingin yang mendaftar sekolah juga bisa ke bawah di nomor. Masya Allah. Dan satu hal, saya sih selalu berharap ini kan rumah Al-Quran yang ada di sini kan belum lunas nih. Iya. Padahal ruangan banyak ya. Betul. Sehingga terbatas penerimanya tadi baru sekitar 20 berapa ya. Karena sebetulnya inginnya sampai bisa 50 ya. Karena keterbatasan ruangan. Makanya saya juga menghimbau nih kepada pemirsa garis official, ayo bantu garis untuk segera melunasi rumah Al-Quran garis, sehingga apa, ruangan-ruangan yang lainnya bisa digunakan untuk kelas ya. Betul. Baik, sekali yang terakhir ini kepada Ibu Zulfa, yang tadi kan anteng senyum-senyum aja kan ya. Karena ternyata kelas yang anaknya masih kecil-kecil ya gitu. Biasanya lebih banyak problem ya. Itu maaf sedikit. Kalau ada yang dari rumah nggak pakai, ada yang bawa ganti baju ganti atau gimana? Mohon maaf, karena namanya anak-anak kan, ngompol dan apa ya. Ini bagaimana itu? Kita di sekolah ada salinan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan maaf anak yang mau ngompol gitu, jadi ada baju salin di sini gitu. Kita siapin sudah ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, ada babysitter ternyata. Iya, babysitter ya, gitu. Tapi mungkin terbatas ya, tidak bisa sampai. Tapi mungkin program-program berikutnya bisa aja dong, penitipan anak sekolah di sini ya. Ya daripada ibunya sekolah, ibunya ngajar, bapaknya ngajar, udah belajarkan di sini saja, ya kan? Sampai sore habis PAUD Q, TPQ ya kan, wah pulang anaknya ternyata pintar baca Al-Quran. Wah, ya saya pikir gini ya, para orang tua garis official, ternyata di garis official ini, mohon maaf, di PAUD Q ini ada TPQ juga. Jadi para orang tua yang mungkin karena kesibukannya suaminya bekerja, ibunya bekerja, nah biasanya terus orang tua kita jadi MC nih, ngomong cucu katanya gitu kan. Nah padahal orang tua kita kan juga sudah capek juga ya ngurusin kita waktu sejak kecil. Nah mungkin bisa jadi daripada orang tua kita yang menjadi korban menjadi MC, bisa disekolahkan di garis ya, betul. Di PAUD Miftaul Ilmi ya, sehingga pulang-pulang sudah bisa menjadi pembaca Al-Quran yang fasih gitu ya. Dan ini saya kira ini peluang ya, walaupun mungkin belum ya. Iya. Mungkin kedepannya insya Allah mudah-mudahan PAUD Q bisa memikirkan program yang begitu ya. Bu Malah, Bu Aulia dan Bu Zulfa, saya mau kayaknya karena masih muda ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena ibu guru ya, harus kita menghormati ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ataupun bicarakan hari ini didengar oleh para orang tua wali santri atau wali murid PAUD ya kan, kemudian juga calon-calon ibu muda yang punya anak-anak kecil ya kan. Bagi ayah dan bunda yang mempunyai anak usia dini, usia 4-5 tahun, bisa didaftarkan sekolah di sekolah kami PAUD Miftaul Ilmi. Nanti nomor kontaknya ada di bawah ini. Dan bagi yang ingin mengunjungi website Instagram kami, bisa ke Miftaul Ilmi 32. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang kami share untuk bisa dilihat di sana.
Miftahul Ilmi Garis mengantarkan anak-anak didik menjadi anak-anak yang cerdas dan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, sedikit bocoran nih, jangan keras-keras, tapi biar Pak Presiden kita, Pak Prabowo dengar nih. Ya. Apakah sudah dapat makanan bergizi gratis untuk anak-anak di sini? Kebetulan belum, karena belum ada utusan dari sana yang datang ke sekolah kami. Nah, jangan lupa nih Pak Presiden, di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 37 Bekasi Timur ada sekolah Miftahul Ilmi yang berharap dapat kunjungan untuk makanan bergizi gratis program Bapak. Ya. Terima kasih. Kita tutup saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.